Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir edisi Rabu 25 September 2024. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Rumah Sakit Polri menyatakan 2 dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi pada hari Minggu lalu telah teridentifikasi. Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiagos didampingi pejabat utama Polda Jabar menghadiri deklarasi kampanye damai pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat di Bandung pada Selasa lalu. Polda Jawa Tengah dan ulama memperkuat sinergi demi menjaga Kamtibmas selama Pilkada 2024. Dalam kesempatan ini, MUI dan kepolisian bersepakat akan bersama-sama memelihara persatuan umat. Pemirsa, kita beralih ke berita pertama. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu dengan tim pembebasan sandera pilot Susi Air Philip Mark Mertens pada Senin lalu di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kapolri memberikan apresiasi kepada negosiator serta seluruh pihak yang berperan dalam operasi penyelamatan Kapten Philip. Dalam kesempatan ini, Kapolri bertemu langsung dengan tim negosiator pembebasan pilot Susi Air, yakni Edison Gwijangge, Yospian Wandikbo, dan Erlina Gwijangge. Kapolri mendengarkan cerita detik-detik pembebasan pilot Susi Air dari tim pembebasan ini. Silaturahmi tersebut berlangsung dengan hangat. Dalam operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapolri menekankan operasi penyelamatan pilot Susi Air itu sangat mengedepankan soft approach melalui upaya negosiasi. Menurut Jenderal Sigit, keselamatan pilot atau sandera adalah prioritas utama. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Astama Ops Kapolri, Wakapolda Papua sekaligus Kaops Damai Kartens, Kasatgas Gakum Ops Damai Kartens, Kapolres BBK Polda Papua. Diketahui pilot Susi Air Philip Mark Mertens menjadi korban penyanderaan KKB selama 1 tahun 7 bulan. Kapten Philip berhasil dievakuasi oleh tim pembebasan sandera pada tanggal 21 September 2024. Saat ini Kapten Philip telah diserahkan kepada pihak Selandia Baru. Pemirsa, beralih ke informasi kasus penemuan 7 mayat di Bekasi. Rumah Sakit Polri menyatakan 2 dari 7 jenazah yang ditemukan pada hari Minggu lalu telah teridentifikasi. Sementara itu, untuk 5 jenazah lainnya masih memerlukan penyesuaian sejumlah data dan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini diungkapkan Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru Yulian Chartono dalam rilis pada Selasa lalu. Brigjen Prima menjelaskan jenazah pertama yang teridentifikasi atas nama Muhammad Rizky berusia 19 tahun yang merupakan warga Rawalumbu, Kabupaten Bekasi. Jenazah teridentifikasi berdasarkan gigi, sidik jari, medis, dan properti. Sementara itu, jenazah kedua yang teridentifikasi atas nama Ahmad Davi berusia 16 tahun yang merupakan warga Bantar Gembang, Kota Bekasi. Jenazah teridentifikasi juga berdasarkan pemeriksaan gigi, sidik jari, medis, dan properti. Brigjen Prima memastikan 2 jenazah ini telah teridentifikasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Keduanya juga telah diserahkan kepada pihak keluarga di Rumah Duka RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa lalu. Dari 7 jenazah ini sudah ada 7 keluarga yang melaporkan kehilangan keluarga. Ya, dan data
data-data tersebut yang 2 ini sudah kita data antemortem dan postmortemnya sudah match sehingga bisa kita kesimpulkan bahwa itu teridentifikasi. Sedangkan 5 masih ada beberapa data yang kurang dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Karena kita masih mengumpulkan. Pemirsa, sementara itu Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas berharap masyarakat menunggu hasil penyidikan Polri dalam kasus tewasnya 7 orang di Kali Bekasi. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti pun meyakini Polri akan bekerja profesional dalam mengungkap kasus ini. Hasil penyidikan pun menurut Kompolnas pada akhirnya akan disampaikan oleh Polri kepada publik. Kami berharap masyarakat untuk menunggu ya hasil dari penyelidikan Polri selanjutnya, dan kami yakin ini berjalan dengan profesional, kemudian juga secara transparan disampaikan kepada publik, dan kami juga berharap para orang tua ini mohon maaf untuk menjaga dan melindungi anaknya. Ketika anaknya pergi pas malam hari gitu ya, sampai jelang dini hari itu jangan boleh deh anak-anak generasi muda itu jam-jam segitu mesti harus tidur gitu ya. Jadi jangan sampai mereka ikut-ikutan terpengaruh dari kejahatan-kejahatan jalanan atau tindak kriminal. Pemirsa, usai mengungkapkan kasus penemuan 7 mayat di Bekasi, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja pihak kepolisian dalam penanganan ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengatakan penanganan kasus yang dilakukan kepolisian sudah tepat. Hal ini disampaikan Arteria saat Komisi 3 meninjau tempat kejadian perkara temuan 7 orang mayat di Kali Bekasi. Dalam tinjauannya, mereka didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dhani Hamdani, warga setempat, serta pemerintah Kota Bekasi. Arteria mengapresiasi kinerja pihak kepolisian karena dalam kasus ini polisi melibatkan pihak ketiga yang independen. Tak hanya itu, ia juga memuji respon cepat yang dilakukan pihak kepolisian dengan langsung mengusut kasus penemuan mayat. Sementara itu, kehadiran Komisi 3 DPR ke lokasi penemuan mayat diketahui untuk mencari tahu informasi secara objektif terkait kasus ini. Menurutnya, kasus ini cukup serius sebab berkaitan dengan 7 nyawa manusia yang telah tewas. Kita Komisi 3 mendukung penuh penyelidikan dan proses penyidikan yang tengah berlangsung. Bahkan kita apresiasi Kapolda Metro langsung mengundang Propam ya. Kemudian teman-teman Inavis dan semuanya lah terlibat ya. Sehingga mudah-mudahan dapat menjawab ya yang tidak terang benderang. Sehingga semuanya ya bisa terselesaikan dengan begitu transparan, begitu akuntabel sesuai dengan visinya Pak Kap. Sementara itu, pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengapresiasi Polri atas penanganan kasus penemuan 7 mayat di Bekasi, Jawa Barat. Dalam penanganan kasus ini, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aimar Yati, menilai Polri telah melakukan langkah-langkah yang signifikan dan bekerja keras melakukan serangkaian pemeriksaan. Bahwa ditemukan 7 mayat, ya, 7 jenazah di sungai. Nah, ini tentu kita langsung ingin mengetahui identitas, dan dalam 2 hari ini polisi sudah bekerja keras ya mengevakuasi, kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan, dan saat ini juga masih kita lihat masih di Rumah Sakit Polri untuk dilakukan identifikasi dan pencocokan selanjutnya. Tentu dalam hal ini kita harus melihat informasi yang baru saja disampaikan baik dari kepolisian ya maupun berbagai keluarga yang hari ini sudah mulai berdatangan. Dalam hal ini kami mengapresiasi sudah ada bayangan dari kasus ya, dan terutama ditemukan jasadnya oleh pihak kepolisian, dan kemudian kami lihat juga proses cepat gitu, dan dalam hal ini kami juga meminta adanya
tanggung jawab ya, atau secara kelembagaan lebih luas. Jadi sudah di tangan Polda Metro Jaya saat ini. Jadi tidak hanya bekerja di tingkat Polres. Jadi ini langkah-langkah yang signifikan. Ini yang KPAI terus lakukan pengawasan. Kami sudah koordinasi ke pihak-pihak yang hari ini sedang bekerja. Mari kita beri kesempatan, dan tentu sekali lagi Polri sebagai tumpuan dan harapan kita. Mari pekerjaan ini ditunggu banyak pihak. Pemirsa, kita beralih ke informasi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mengapresiasi langkah cepat Polri dalam penanganan kasus ini. Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengapresiasi kerja keras Polri, terutama Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman dalam memperjuangkan keadilan bagi korban dengan berhasil mengungkap dan menangkap pelaku. Saya sangat mengapresiasi gerak cepat dan kerja keras seluruh anggota Polri, terutama Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman yang telah berhasil mengungkap kasus ini. Ini adalah bukti nyata bahwa kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan anak-anak Indonesia. Kita harus terus mengirimkan pesan yang tegas bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak akan pernah ditoleransi di bumi pertiwi ini. Kita harus senantiasa menciptakan dan menjamin lingkungan yang aman di mana setiap perempuan dan anak merasa dilindungi dan dihargai. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam melindungi perempuan dan anak. Kita harus terus bekerja sama dari tingkat keluarga hingga tingkat nasional untuk mencegah kekerasan dan memastikan bahwa setiap individu dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif dan penuh kasih sayang. Adinda Nia Kurniasari mungkin telah tiada, tetapi semangatnya akan terus hidup dalam perjuangan kita. Kita akan terus berjuang tidak hanya untuk Adinda Nia, tetapi untuk semua perempuan dan anak Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengungkapan. Sementara itu, pemirsa, di Jawa Timur, tim gabungan Ditres Narkoba Polda Jatim dan Polres Lumajang melakukan operasi pencarian ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru, tepatnya di Desa Argosari, Kabupaten Lumajang. Operasi penggerebekan yang dilakukan sejak beberapa hari terakhir ini membuahkan hasil yang sangat signifikan dengan ditemukannya puluhan ribu batang tanaman ganja. Bisnis 38.000 yang sudah diamankan Polres, dan saat ini ada 4 lokasi yang kita temukan lagi dengan jumlah 48 titik ladang, dan ini masih terus kita selusuri karena diduga masih banyak lokasi yang dibuat oleh para pelaku dengan cara menanam dengan jarak kurang lebih 100 sampai 200 meter. Tersangka yang sudah diamankan 4 orang, itu semuanya berperan selaku penanam. Sekaligus kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sungguh luar biasa membantu Polri untuk menemukan ini, dan ini pesan kepada masyarakat Desa Argosari bahwa tanah yang sungguh subur ini bagus ditanami oleh tanaman bermanfaat, sayur-sayuran yang bisa menghasilkan ekonomi buat masyarakat daripada ganja yang sangat berbahaya buat generasi bangsa. Pemirsa, Polda Jawa Tengah dan ulama sepakat memperkuat sinergi demi menjaga Kamtibmas selama Pilkada 2024. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.